الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib muslim jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita dan berharap supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amal ibadah kita diterima dan dijadikan sebagai pemberat timbangan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari setiap langkah yang kita lakukan, baik itu muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentunya sejalan seiring dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya tentunya ada yang perlu kita kembali mengambil daripada istinbat atau hukum daripada qaul daripada ulama yang mana ada nantinya kesamaan dan begitu juga dengan perbedaan, akan tetapi kesemuanya itu mempunyai dasar dan dalil yang tentunya yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, baik itu qauliyah beliau, perkataan beliau, ataupun fi'liyah beliau, ataupun apa yang beliau kerjakan, begitu juga dengan takririyah atau ketetapan beliau. Dan tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, dan sama-sama dalam majelis di setiap malam Ahad ini ya kita tentunya membahasnya dan insyaallah mengulasnya, baik itu dalam menyampaikan hadis ataupun ayat-ayat dari Al-Quran, dan tentunya juga dari qaul para ulama bagaimana ikhtilaf atau perbedaannya dan kesamaannya, dan begitu juga dengan bagaimana ya, daripada apa yang disaksikan oleh para sahabat yang membersamai baginda Rasulullah SAW, baik itu tatkala beliau masih hidup ataupun setelah wafatnya, dan tentunya ini menjadi pegangan kita dalam beribadah, karena setiap ibadah yang kita lakukan ya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu kita membahas tentang bagaimana pentingnya kita menghormati daripada masjid, dan begitu juga dengan bagaimana adab-adab di dalam masjid tersebut ya, baik itu berada tatkala kita sebelum melaksanakan salat, tatkala melaksanakan salat, atau setelah melaksanakan salat. Adapun amalan-amalan pekerjaan yang terkadang kita tanpa sadari kita lakukan, ternyata itu dilarang. Ya, salah satunya kemarin kita membahas tentang dimaklumkannya menyela-nyela jari tatkala sebelum ya salat atau tatkala kita akan berangkat salat. Begitu juga dimaklumkan tatkala menyela-nyela jari itu tatkala rentan menunggu imam akan takbir atau iqamat akan dikumandangkan. Ya, jadi ini hal yang terkadang kelihatan sepele, akan tetapi ternyata itu dilarang. Ya, nyela jari itu maksudnya yang kemarin yang seperti ini ya. Jadi begini, ya begini, apalagi begini. Ya, ke belakang begini sudah pegel-pegel ya. Ya apalagi kalau dengan isyarat-isyarat lagi gitu ya. Ya, jadi nyerah itu yang dikondisikan
yang tidak dibolehkan atau dimakruhkan. Sesuai dengan hadis dari Ka'ab meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu." Apabila wudu atau mengerjakan wudu salah seorang dari kalian, maka fa ahsana wudu'ahu, maka hendaklah dia menyempurnakan wudunya, maksudnya menyela-nyela jari tatkala berwudu itu harus, ya, itu bagian daripada menyempurnakan anggota wudu, ya. Akan tetapi maksudnya di sini dalam makruhnya menyela-nyela jari itu bukan dalam konteks berwudu, tapi di luar wudu. Maka tsumma kharaja 'amidan ilal masjid, maka seseorang tersebut atau seorang laki-laki tersebut tatkala melaksanakan wudu dengan sempurna dengan dia salah satunya adalah menyela-nyela jarinya tatkala berwudu, lalu dia berangkat ke masjid, ya, atau dia menyempurnakan anggota wudunya, setelah itu dia berangkat ke masjid, ya, fala yushaddikanna yadayhi, ya, janganlah ia menyilangkan jari jemarinya, fa innahu fis shalah, karena pada saat itu ia telah berada dalam keadaan salat. Jadi berangkat tidak boleh sambil menyela jari jemari. Begitu juga dengan tatkala akan menunggu akan didirikannya salat. Maka Rasulullah SAW ya pernah menyampaikan hadis yang lain, ya. Dalam hal ini Abu Sa'ad Al-Khudri menceritakan, beliau mengatakan, aku memasuki masjid bersama Rasulullah SAW. Tatkala itu Abu Sa'ad Al-Khudri bergandengan atau bersamaan dengan Rasulullah SAW masuk ke Masjid An-Nabawi. Di dalam masjid ada seorang laki-laki yang duduk, di mana di tengah-tengah masjid sambil menyilangkan jari jemarinya. Jadi dia duduk di tengah sambil akan menunggu datangnya Rasulullah SAW dan memimpin salat. Tapi di sela-sela itu dia menyela jari jemarinya atau jari jemari tangannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, memberikan isyarat kepadanya jangan, atau dengan isyarat jangan menyela jari. Akan tetapi lelaki itu tidak paham, tidak memahaminya. Maka beliau langsung menoleh ke arah laki-laki itu seraya bersabda, "Idza kana ahadukum fil masjid fala yushaddikanna." Apabila atau jika salah seorang dari kalian berada di dalam masjid, maka jangan menyela-nyela jari jemarinya. Fa inna at-tashdika minasyaitan. Karena pekerjaan itu atau menyela-nyela jari di dalam masjid sambil menunggu akan didirikannya salat, sesungguhnya pekerjaan syaitan, kata Rasul. Wa inna ahadukum la yazalu fi salati, ya, karena sesungguhnya seorang itu berada dalam keadaan salat dan selama ia masih berada madama fil masjid hatta yakhruja minhu, maka ia masih berada di dalam masjid hingga ia keluar dari masjid. Jangan menyela-nyela jari. Tatkala sudah keluar maka tidak apa-apa. Lalu berikutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di malam hari ini, yang mana hal yang sangat krusial yang terkadang ini sering terjadi di masyarakat, yakni larangan atau di mana tempat-tempat diharamkannya, atau terlarangnya didirikannya salat. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan melalui lisan Rasulullah SAW, sesungguhnya semua permukaan bumi ini adalah masjid, tempat bersujud. Sajadah yasjudu masjidan, tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Rasul ada tempat-tempat yang dilarang, yang diharamkan. Salah satunya yang pertama adalah salat di atas kuburan. Maka di sini di dalam hadis ini larangan menjadikan kuburan sebagai masjid ini flex, Jadi kuburan itu dia jadikan memang fix sebagai masjid, tempat dia sholat. Jadi lain halnya dia akan menjadikan memang ini masjid, di sana ada kuburan, di sini dia sholat, di kuburan juga dia melaksanakan sholat. Karena kenapa? Dia khawatirkan akan mengakibatkan pendewaan atau penyembahan kepada kuburan atau jenazah atau mayit yang telah dikubur tersebut. Mungkin yang meninggal atau dimakamkan di sana seorang syekh, seorang ulama yang alim dan seterusnya, maka ini dikhawatirkan akan menjadi kesyirikan,
ya, maka ini termasuk ke dalam bab saddul zariyah, ya saddul zariyah, atau menutup jalan yang mengakibatkan keburukan kepada orang lain yang melewatinya. Maka Imam Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad, begitu juga dengan An-Nasa'i, meriwayatkan hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kenapa mereka dilaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi dan Nasrani itu? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka atau utusan Allah itu sebagai masjid, tempat sesembahan, tempat mereka salat, tempat mereka menyembah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka. Ya, jadi melaknat ya orang-orang atau kaum Yahudi dan Nasrani, Allah Subhanahu wa taala melaknatnya karena menjadikan kuburan-kuburan para anbiya'ihim, para nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat sujud. Begitu juga dengan Imam Ahmad dan Muslim dan riwayat yang lain menyampaikan hadis dari Abu Misrad Al-Ghanawi, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tusallu, ya, jangan kamu salat ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha, ya, janganlah kalian salat menghadap kuburan. Kalau yang tadi hadisnya menjadikan kuburan sebagai masjid, kalau ini ada lagi yang lain dengan Imam Muslim dan Imam Ahmad, khususnya kalau tadi Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasa'i, kalau ini dari jalur Ahmad dan Imam Muslim yang mengatakan jangan sholat menghadap kuburan. Kalau yang tadi yang pertama, jangan menjadikan kuburan sebagai tempat sujud, karena Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani sebabnya karena menjadikan para anbiya atau kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat sujud mereka. Nah, di sini Rasul mengatakan janganlah kalian salat menghadap kuburan, dan jangan pula duduk di atas tajlisu 'alaiha, ya, duduk di atas kuburan. Sama halnya juga nanti penjelasan nginjak kuburan, ya, karena walaupun jasad atau sudah menjadi tanah, tapi itu bagian daripada penghormatan seorang muslim. Maka tidak sepatutnya dan seyogianya seorang muslim itu sengaja duduk atau menginjak kuburan, ya. Maka Imam Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan dari Junub bin Abdullah, ya, Al-Bajali mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, 5 hari sebelum beliau wafat. Jadi ini Junub bin Abdullah ini mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW itu sebelum beliau wafat, 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Apa kata beliau? Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim. Umat sebelum kalian, kata Rasul ini, ingatin, sebelum Rasulullah SAW wafat, sebelum 5 hari sebelum beliau wafat, umat sebelum kalian, inna man kana qablakum, umat sebelum kalian, kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim, mereka generasi sebelum kalian itu dulu pernah menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, wasalihim masajida, atau orang-orang saleh di zaman mereka itu sebagai masjid, ya, atau tempat mereka beribadah atau sujud di sana. Ala fala takhidul qubur masajida. Maka Rasul mengatakan, ingatlah jangan sampai kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid, wahai umatku, kata Rasul, atau tempat sujud di dalamnya. Inni anhakum an dzalik, karena aku sesungguhnya melarang kalian melakukan hal tersebut atau menjadikan kuburan-kuburan, ya, orang-orang yang saleh itu atau kuburanku sebagai tempat sujud atau tempat beribadah. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Ummu Salamah pernah menceritakan kepada baginda Rasulullah SAW mengenai gereja, ya, yang pernah dilihatnya di negeri Habasyah, yang mana sebuah gereja yang bernama Gereja Maria. Ia menceritakan tentang gambar-gambar yang ada di dalamnya. Ummu Salamah menceritakan hal itu kepada
kepada baginda Rasul. Maka beliau Rasulullah SAW menyatakan, ulaika idza kana fihim ar-rajul as-salihu balau ala qabrihi masajida. Mereka adalah suatu kaum, kata Rasulullah SAW, yang apabila ada salah seorang yang hamba soleh di antara mereka meninggal dunia, mereka membangun bangunan yang menyerupai tempat beribadah, dan kaum mereka di sana dijadikan sebagai tempat masjid atau tempat dia sujud. Maka di sana orang-orang Nasrani atau orang Yahudi dulu, tatkala dia menemukan ada orang soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggal. Setelah dia meninggal, dibangunlah kuburan itu seperti bangunan yang besar, seperti tempat beribadah atau rumah. Maka satu persatu meninggal orang yang membangun itu, lama-kelamaan itu menjadi dikeramatkan dan seterusnya, maka beribadahlah mereka di sana. Maka ini kekhawatiran dari Rasulullah SAW akan terjadi kembalinya kesyirikan, menyembah hal-hal yang berbau syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, "Tsumma sawwaru fihi tilka surah ulaika syirarul khalqi 'indallah." Maka Rasul mengatakan, maka mereka membangun sebuah tempat peribadatan di atas kuburan orang-orang yang soleh yang mereka kenal dulu, dan melukis daripada wajah-wajah mereka. Nah itu di dalam bangunan tersebut, mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi melukis wajah orang-orang yang soleh lalu ditaruh di rumah, ini juga sama. Lalu kita di sana sering kita bertawasul atau meminta kepada lukisan tersebut atau kepada kuburan, maka ini yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kita tetap meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bertawassul kepada orang yang masih hidup, meminta doa supaya didoakan, supaya diberkahi hidup kita, supaya anak kita menjadi pintar dan diberkahi hidupnya, itu boleh. Dalam kondisi meminta doa kepada seorang kiai, seorang taat dan seterusnya. Dari penjelasan kita di beberapa waktu yang lalu, tatkala kita menemui seorang ulama, ihtiram, kita menghormatinya, lalu meminta doa supaya anak kita didoakan, sebagaimana siapa? Yang pernah diminta doa oleh orang tuanya sehingga menjadi seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis yang banyak. Siapa? Ada yang ingat? Anas bin Malik. Bapaknya Malik, Rasulullah SAW doakan putraku ini supaya menjadi orang yang soleh, yang taat. Ternyata Anas bin Malik seorang mujahid, seorang pembela daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau juga menjadi perawi hadis atau yang menyampaikan hadis termasuk yang banyak dari Rasulullah SAW, baik dilihat beliau yang didengarkan atau dari pendengarannya dari sahabat-sahabat yang lainnya. Maka di sini jangan Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kembali ikut-ikutan, sampai mohon maaf sampai sholat, menyembah, berdoa, meminta dan seterusnya kepada yang memang bukan memiliki mudarat dan manfaat. Sama halnya juga kemarin kita membahas tentang bagaimana bahayanya sihir, bagaimana bahayanya mendatangi seorang yang mengatakan dirinya bisa melihat dan seterusnya, bisa memberikan manfaat dan mudarat seperti dukun dan yang lainnya. Lalu kita percaya, maka itu menjadi bala bagi kita. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan halnya dia sebanyak-banyak karena di dalam hadis ini sholat saya tidak diterima, ngapain sholat? Enggak, kewajibannya enggak luntur, enggak gugur, tetap melaksanakan harus kewajiban sholat, akan tetapi tidak dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam. Maka ini bahayanya kepada syirik. Maka di sini tentang syirik ini memang berkaitan tentang ketauhidan banyak dibahas, dan terkadang kitab-kitab tauhid yang menerangkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sebuah
hal yang memang wajib menjadi mendasar. Dan bahkan para ulama menyampaikan, ya, jangan sampai kita terkadang syirik itu ada yang zahir, ya zahir itu langsung menyembah selain Allah, baik itu misalnya pohon yang dianggap ramah atau benda-benda yang misalnya dianggap mempunyai kekuatan gaib dan yang lainnya, atau memberikan manfaat dan mudarat. Begitu juga dengan yang ada yang sir, ada yang tidak kelihatan. Contohnya kalimat baik yang sengaja ataupun tidak disengaja. Misalnya Pak Warga jalan dengan Pak Edi, jalan di pinggir jalan. Nah tiba-tiba misalnya Pak Pur lupa klakson bawa mobil. Nah, Pak Edi melihat langsung ditarik Pak Warga, langsung secara otomatis atau secara tanpa sadar Pak Warga, untung ada Pak Edi. Kalau nggak ada Pak Edi bisa ketabrak saya dan meninggal atau celaka. Nah kata-kata untung ada Pak Edi ini kata para ulama termasuk syirik kecil. Kita tidak mengatakan harusnya mengatakan alhamdulillah dengan wasilahnya Pak Edi yang menarik saya tadi, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya dari musibah. Itu seharusnya kalimatnya. Tapi kita tidak mengatakan alhamdulillah atau menyebut nama Allah, kita langsung kepada makhluk untuk Pak Edi tadi menurut saya, kalau enggak itu celaka saya, udah bakalan mungkin kakinya patah dan yang lainnya. Nah, kata untuk Pak Edi itu termasuk kata para ulama syirik kecil atau sirriyah yang tidak kelihatan nampak. Ya kalau yang sulit itu ya maksud tadi nuhanin dukun, nuhanin pohon, termasuk juga nuhanin harta, nuhanin kejabatan dan kejabatan dan yang sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya lupa, semua yang haram dihalalkan, yang subhat dihalalkan dan yang lainnya. Maka ini termasuk kepada kesyirikan yang zahir. Dan begitu juga dengan syirik-syirik yang syirik itu banyak. Maka para ulama mengibaratkan syirik kecil itu atau syirik sirriyah itu yang tidak kelihatan seperti semut yang hitam berada di atas batu yang hitam dan berada atau tatkala kondisi di malam hari yang gelap gulita. Terkadang kita tidak sadar, ya, dengan ucapan, dengan perbuatan dan yang lainnya. Maka yang tadi, kalau Rasulullah SAW mengajarkan kita, Rasul saja yang orang yang maksum, ya, terhindar dari kesalahan dan dosa dan dijamin masuk surga. Tidak kurang berapa kali istighfarnya Rasul? Ya, 100 kali atau 70 kali? 100 kali. Nah kita ini yang gak ada yang dijamin kita ini, ya. Sholat belum tentu kita tidak tahu diterima nggak oleh Allah Subhanahu wa taala, tilawah, amalan yang lain dan selainnya. Maka istighfar itu adalah satu hal yang kelihatan ringan, tapi itu menjadi sebuah hal yang bermanfaat nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberatkan amalan timbangan kita. Lalu yang kedua, setelah di kuburan itu kita dilarang untuk sholat di gereja orang Nasrani dan sinagog orang Yahudi. Sudah jelas, karena itu tempat ibadah mereka. Maka kita tidak boleh atau dilarang di dalam hal ini. Akan tetapi pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, kaum muslimin tatkala itu tidak ada tempat yang bersih untuk dia sholat kecuali di gereja. Maka Umar pernah menerima surat dari Najran yang berisikan bahwa kaum muslimin di sana tidak menemukan tempat yang lebih bersih untuk sholat, ya, dan lebih baik dibandingkan dengan sebuah sinagog orang Yahudi, tempat ibadahnya orang Yahudi, ya. Jadi tempat ibadah orang Yahudi namanya sinagog, ya. Kalau orang Nasrani itu di dalam gereja. Maka karena itu Umar mengirimkan jawaban atas surat itu yang mengatakan dia bersihkan dengan air dan daun bidara. Jadi daun bidara itu sudah zaman Rasul sudah ada, hadisnya juga jelas untuk bisa. Jadi kalau di sini daun bidara berapa? Ya, mandiin orang mayit, ya. Kalau orang Betawi kan dicampur dengan daun bidara. Tapi tidak semua di Jawa enggak seperti itu, ya. Dan seterusnya yang lain. Kan tetapi yang dalil yang kuat di dalam daun bidara itu 7 helai atau yang ganjil dipakai mandi itu bisa menghilangkan sihir, ya. Itu bisa menghilangkan sihir. Baik daunnya dikeringin, bapak cacah atau di blender jadi teh, atau buahnya juga sama. Dan bisa ada dalil-dalil dari Tibbun Nabawi bisa mengobati beberapa macam penyakit, khususnya tentang penyakit sihir, ya.
penyakit yang berkaitan tentang gangguan jin. Maka di sini Umar bin Khattab menyampaikan cuci dia dengan air, dan di dalam cucian itu dicampur dengan daun bidara. Setelah itu mereka diperbolehkan mengerjakan salat di dalam sinagog tersebut. Para ulama Hanafiyah begitu juga dengan Syafi'iyah berpendapat. Apa pendapat Hanafiyah dengan Syafi'iyah tentang hal ini? Apapun kondisinya, mengerjakan salat di dalam gereja atau sinagog adalah hukumnya makruh dalam kondisi apapun. Maka di sini jauh setelah Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh khalifah setelahnya, sampai ketemu di masanya Imam Hanafi dengan Asy-Syafi'i, maka beliau berdua berpendapat apapun alasannya, kondisinya apapun, darurat atau bagaimanapun, tetap hukumnya makruh tatkala mengerjakan salat di dalam tempat ibadah orang selain Islam atau Nasrani dan Yahudi. Maka begitu juga diharamkan atau tidak dibolehkannya salat di tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, di tengah jalan, tempat pemberhentian unta. Begitu juga dengan tempat pemandian dan di atas Ka'bah, sebagaimana kemarin kita membahasnya. Lalu bagaimana dengan salat di dalam Ka'bah? Kalau dilarang yang kemarin itu di atas Ka'bah, lalu bagaimana dengan salat di dalam Ka'bah? Maka ada contohnya dari baginda Rasulullah SAW. Tatkala itu di dalam Ka'bah, salat orang di dalam Ka'bah itu di antara tiang-tiangnya itu hukumnya sah. Hukumnya boleh atau sah salatnya, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah bersama Utsman bin Zaid, dan begitu juga dengan Utsman bin Talha. Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan menutup pintunya dan mengerjakan salat di dalamnya. Jadi di sana juga ada Bilal. Bilal ditanya apakah Rasulullah SAW mengerjakan salat? Maka di sana Bilal pun menjawab tatkala ditanya, mengatakan beliau mengerjakan salat di antara kedua tiang Yamani. Jadi nanti kalau kita membahas tentang sejarah Ka'bah, ada tiang Yamani dan beberapa tiang dinamakan dalam konteksnya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan tentang larangan salat baik itu di atas kuburan, duduk di atasnya, di tempat-tempat yang najis, termasuk tempat penyembelihan, tempat pembuangan sampah, atau di jalan yang sampai mengganggu daripada orang yang lalu lalang dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan tadi? Kalau sholat itu di kolam renang itu? Di kolam renang? Di apanya ini? Di kolamnya? Ya, kolam, di daerah kolam renang. Di daerah kolam renang ya. Nah, jadi kalau di daerah kolam renang, misalnya pemandian umum dan seterusnya, sebagaimana tadi disebutkan bahwa itu dihukumi makruh atau tidak, takutnya tidak sah. Khawatirnya orang yang berenang ini banyak yang gak jujur, padahal sudah ada dalil kalau kita ngaji di dalam fikih itu tidak boleh kita kencing di tempat air yang diam. Nah, termasuk kolam renang itu airnya ngalir atau diam? Diam. Ada juga yang ngalir, tapi ngalirnya dikit. Nah, coba kalau satu kali renang orang banyak, dia kencing tipis di sana, udah mandi sama pipis sudah. Nah, terus langsung berdiri dibangun. Setelah itu, kalau tanya Pak Edi tadi sekitaran di kolam renang, berarti kan air netes seperti itu. Maka sama halnya dengan, mohon maaf, ada ibu-ibu kan? Ibu sudah saya bahas dulu juga, sudah cukup lama. Sama dengan bapak-bapak nanti kalau nyuci, anak kita bekas kencing cucian, kencing nih. Terus bapak mau nyuci barangan di mesin cuci, itu jangan dicampur. Jangan dicampur. Mentang-mentang mesin cucinya itu tabungnya 4 gitu kan, langsung kinclong, langsung fresh Ustaz, langsung ada pewanginya dan seterusnya. Itu nggak berpengaruh. Karena nanti tatkala sudah ada zatnya masih ada yang menempel di sana, kecampur dengan pakaian yang bapak bersih, maka air yang di sana ikut najis. Maka caranya bagaimana? Bilas dulu, hilangkan najisnya. Sama dengan mohon maaf, ini kalau cairan yang nempel.
Lalu bagaimana dengan kotoran? Baik itu istinja, kotoran dari manusia dan seterusnya, yang hukumnya adalah najis mughalladhah, yang termasuk najis yang berat, ya. Maka hilangkan dulu zatnya, hilangkan dulu najisnya. Baik itu mungkin dihilangkan dengan benda, atau langsung dibilas dulu, dicuci di bagian luar, baru nanti dicuci. Nah, sama halnya tatkala kita membersihkan, ada tata cara tatkala kita mencuci pakaian tatkala bernajis, ya. Jadi sebagian kita kadang nggak dengan ini, ya, hukumnya makruh, ya. Ada sebagian juga yang mengatakan tidak membolehkan dengan keras, itu air duluan, ya, air duluan, baru pakaian yang najis tadi, ya. Yang harusnya adalah pakaian dulu, baru dibilas dengan air. Kalau pakaian, ini kehati-hatian di mazhab Syafi'i, air duluan, Bapak cemplungkan di sana ada kandungan najisnya di pakaian tersebut, maka air itu menjadi air najis. Gak bisa untuk dijadikan sebagai tempat untuk bersuci atau membersihkan pakaian kita, untuk mensucikan pakaian kita. Tercampur jadinya semuanya. Ya. Maka ini harus harus hati-hati. Maka di sini hilangkan dulu zatnya, baik itu kencing bekasnya dan segala macam, dengan membilasnya di tempat yang lain. Serasa kita sudah dia sempurna bersih, baru bisa membersihkan. Nah, pertanyaan kita sekarang, ya, bukan karena saya ini mudah-mudahan tidak sampai membangkrutkan tukang laundry, gitu kan? Ya, jadi kita harus juga waspada. Nah, kalau ada tukang laundry yang betul-betul laundry bagus, safety bagus, setiap ini pakaian kita kasih nama di kiloan, bagus. Oh, ini pakaian bapak ini laundry, dia sesama pakaiannya, ya. Pakaian bapak ini laundry seperti ini dan seterusnya. Tapi kita kan nggak tahu kalau laundry yang mohon maaf yang mungkin tidak terlalu safety dan bersih dan segala macam, ya. Nyampur kita misalnya dengan orang, mohon maaf, melihara dia gogo, nyampur melihara kucing, ternyata ada bekas kencing kucingnya, kencing gogoknya, atau bekas pipis anaknya, langsung dia laundry di sana dan seterusnya. Nah, ternyata tidak safety. Tatkala ini supaya menghemat waktu dan cepat daripada pengerjaannya, dicampur pakaiannya lengkap dengan pakaian si bekas tadi, ya. Nah, itu tatkala itu kembali lagi makanya tadi. Maka pertanyaan kita memang benar. Ya, tatkala kita sholat, ya, salah satu syarat sihhat sholat itu adalah kebersihan pakaian, tempat, ya, dan seterusnya. Ya, jangan-jangan pakaian yang kita pakai ini, ya, tidak termasuk dari syarat sihhat sholat tadi. Ya, alhamdulillah. Ya, makanya harus di sini kita harus hati-hati. Ya, silakan mencari yang benar-benar bersih dan memang sesuai dengan yang seharus standarisasi itu. Ya, supaya bisa menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi kalau tanya tadi sekitaran dari itu, kekhawatiran nanti itu ada najis di sana, maka mencarilah tempat, mungkin pelataran. Ya, di kolam renang itu kan banyak ya tempatnya, saung-saungnya ada, dan bahkan biasanya sekarang kan sudah disediakan musola kan, musola tempat ya, bilas atau tempat bersih-bersih, baru tempat sholat. Insyaallah. Baik, ini yang lain. Yang biasa kita terjadi umum di masyarakat kan, kita biasa kalau sholat di kuburan ya jarang ada. Tapi kalau untuk baca Quran di kuburan ya tahlil, yasin itu banyak secara umum ya. Baik, kalau untuk salat memang tidak pernah kita menemukan, jarang lah. Ya, akan tetapi kalau masalah tahlilan, tilawah Quran dan mengirimkan doa kepada si mayit, ya ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, jadi ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itu dibolehkan, ada yang mengatakan makruh, ada yang sampai mengatakan diharamkan. Ya. Akan tetapi sampai di titik ini kita menghindari ikhtilaf ini sampai menimbulkan fitnah, Ya, selama yang dibaca adalah Al-Quran dan itu adalah doa yang untuk kaum muslimin, dan salah satu perintah Rasulullah SAW untuk kita jangan melupakan mendoakan kaum muslim dan muslimat. Maka dengan setiap doa Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hidup, yang masih hidup, begitu juga yang sudah wafat, ampunkan ya Allah. Setelah kita mendoakan diri kita, doa untuk dihapuskan dosa kedua orang tua kita dan diri kita. Nah, maka di sini sebenarnya untuk tahlilan, ya,
kalimat tahlilan ini sebenarnya asal-muasalnya menjadi sebuah kebiasaan di tengah masyarakat saja. Kalau konteksnya adalah bagaimana mengamalkan, bagaimana Rasulullah SAW tentang hadis, ya, dulu dilarangnya ziaratul kubur, ya, lalu setelah itu Rasulullah SAW menghalalkan ziarah kubur, fazuruha. Tujuannya apa? Supaya kita mengingat mati, supaya kita introspeksi diri, nanti kita akan dikuburkan sama seperti itu saudara-saudara kita kaum muslimin. Maka di sana kita berdoa sebelum masuk ke dalam kuburan itu kan berdoa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungan kepada Allah dengan menyebut Bismillah, ya. Assalamualaikum ya ahli diyar. Kita meminta langsung kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Dan begitu dalam doa itu juga kita sesungguhnya, ya engkau dan aku atau aku yang hidup ini menunggu sama halnya nanti nasibnya seperti engkau yang sudah dikuburkan, tinggal menunggu waktunya saja. Maka setelah itu kita berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita berdoa sebagaimana Rasulullah SAW itu di dalam konteks kemarin di kesempatan yang lalu pernah kita membahas hadis tatkala Rasulullah SAW meletakkan 2 pelepah daripada pelepah kurma kepada 2 kuburan, yang mana Rasulullah SAW mendengarkan azab yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memerintahkan malaikat untuk mengadab 2 orang yang masing-masing yang berbeda kuburan itu. Yang satunya orang yang lalai dari istinja, gara-gara dia pipis nggak cebok, gara-gara nggak cebok atau ceboknya nggak bersih, sehingga dia sholatnya nggak diterima, ternyata diazab di kubur. Maka itu Rasulullah mendoakan, semoga dengan pelepah kurma ini ditancapkan yang kurma atau pelepahnya itu, ya, supaya meringankan daripada beban azab kuburnya. Ya, maka itulah yang diambil istinbat kemungkinan dari sebagian besar kaum muslimin sering nanamin pohon kamboja lah, pohon bunga apa lagi ini dan seterusnya dan seterusnya. Ya, salah satunya yang istinbatnya di sana. Ya, kalau jadi kurma di sini di mana pelepahnya? Ya, nggak banyak kan ya. Ya, jadi istinbatnya mungkin ke sana. Ya, tapi apapun itu intinya berdoa untuk kaum muslimin di kuburan, lalu kita mengirimkan pahala daripada tilawah Quran kita kepada kedua orang tua kita atau orang-orang yang kita cintai, maka otomatis kita mengambil dalilnya dengan yang lain, ya. Tilawah seorang keluarga atau tilawah seseorang yang kepada saudaranya sesama muslim dan dihadiahkan pahalanya, itu juga bisa berdampak baik kepada saudaranya yang sudah wafat, pahalanya, ya. Sama halnya tatkala mengambilkan istinbat tatkala kita berkurban kepada orang yang sudah meninggal, boleh nggak? Boleh. Orang tua yang yang sudah mendahului atau kakek atau bibi dan sudah meninggal, pahala kurbannya kita, ya, tawasulkan atau niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nama dia, dan berdoa itu adalah baik. Ya, asalkan yang dilarang di dalam kuburan itu walaupun dia bentuknya doa, jangan sampai ketawakalan kita dan kita meminta itu kepada kuburan atau ahli kubur, walaupun orangnya soleh, orang yang dulunya dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikenal alim dan seterusnya. Kalau kita melihat di kuburan Baqi ataupun kuburan-kuburan yang ada di sekitaran di Madinah, ya, di sana ada kuburannya Khadijatul Kubra, begitu juga dengan para sahabat yang syahid di Badar dan yang lainnya. Itu hanya tandanya apa? Satu batu saja lurus. Karena memang pemerintah di sana itu paling lama 3-5 tahun itu dibongkar, karena diganti lagi dengan jasad yang lain. Maka di sana kuburannya itu permanen, nggak kayak kita. Kalau kita kan tanah aja piringanannya. Kalau sana nggak dibeton, beton modelnya terus ada lebih ke dalam terus menjorok lagi ke dalam. Nah, itu dimasukkan ke sana jasad. Nah, nanti 3 tahun sampai 5 tahun hancur semua, yang dibersihkan masukin lagi, ya, jasad yang lain. Nah, sehingga memang tidak ada kita bisa menemukan dari keluarga kita dulu meninggal di Makkah, ya, tatkala haji terus mau ziarah lagi ke sana, nggak bakalan ketemu. Kecuali memang ada beberapa kuburan-kuburan yang memang dari para sahabat dan para ulama di sana dan ulama Indonesia yang masih ada,
Akan tapi memang kita harus hafal bloknya mana dan seterusnya. Tandanya nggak ada masalahnya, namanya nggak ada, nisannya itu nggak ada nama, tanggal meninggalnya siapa ini dan seterusnya itu nggak ada. Cuma satu batu saja, 2 batu gundukan selesai dan rata dengan tanah, semuanya rata, nggak ada yang tinggian, nggak ada yang ini dan seterusnya, gitu ya. Jadi berdoa itu hal yang baik karena sama-sama kita mengharapkan daripada kita tidak tahu doa yang mana akan diistijabah oleh Allah. Nah, coba kalau pembahasannya kembali tentang tahlilan ini, ya, yang dilarang itu jangan sampai memberatkan ahlul mayyit setelah ditinggalkan meninggal sama bapaknya misalnya. Ternyata dia sampai pernah kita bahas mutang-mutang untuk tahlilan, itu sampai hukumnya haram di mazhab Syafi'i, nggak boleh. Ya, lebih baik kita yang tetangga kiri kanannya yang harusnya memberikan apa? Makan. Kita yang membiayainya dan seterusnya. Ya, apalagi kalau lebar pertanyaannya, Ustaz, gimana kalau bapaknya meninggalkan warisan? Ternyata di dalam warisan itu ada anak kecil, warisannya belum dibagi. Nah, ternyata tahlilan dia 7 hari 10 hari itu menggunakan harta siapa? Dari si mayit, belum dibagi. Sedangkan di sana ada hak saudaranya ini, misalnya saudaranya 6, ada bayi yang masih belum atau masih kecil yang belum selesai sekolah, haknya ada di sana. Jangan-jangan yang lain nanti belum nggak setuju dengan ada kan sampai sekian ratus ini dengan menghabiskan uang dan seterusnya, sehingga haknya yang lain itu terambil warisannya itu, maka ada yang ulama mengharamkan tidak boleh sebelum kalau selesai sudah dibagi semua. Nah, kalau mau melaksanakan silakan mengumpulkan uang dari hasil sama-sama pembagian tersebut. Intinya jangan sampai memberatkan ahlul mayyit. Kalau sampai utang memberatkan, nah itu yang tidak boleh. Ya, lebih baik biasa saja mengirimkan dan seterusnya, atau cukup dengan air saja dan seterusnya. Maka tetangga kiri kanan yang harusnya menyediakan atau menjaga daripada si ahlul mayyit tersebut. Allah SWT. Baik, jemaah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan sedikit tentang bagaimana pentingnya sutra atau pembatas saf. Nah, ini hal yang sepele tapi terkadang terlena atau terlupa dari kita. Apa itu sutra? Nah, sutra ini kalau di imam itu nih, mimbarnya nih. Ya. Makanya sutranya imam itu bagian daripada sutranya makmum. Maka sutra ini hukumnya sunnah. Sekali lagi sunnah, tidak wajib. Maka batasan sutra itu, nah ini termasuk. Ya, kita di sini kan, depannya ini berapa kali berapa dari hisab sana ke sini? Ini kan standar ya. Ya, 100 berapa? 120-an ya. Ya 140, 120 sekitar itu. Tatkala sujud tidak sampai kena bokongnya orang depan, atau tatkala kita berdiri enggak kejedot dan seterusnya. Maka ini disutra. Maka sutra itu berlaku bagi imam. Ya, pembatas. Ya, kalau nanti hadisnya banyak tentang hal ini. Walaupun nggak ada apa-apa, cukup dengan anak panah saja diberdiri itu sudah sutra. Nah, atau dengan ini saja, seperti suri kita sholat, tatkala sholat sendiri sunnah atau sholat wajib sendirian, maka ini menjadikan sutra, itu sunnah. Tujuannya apa? Ya salah satunya adalah ya tadi ya menghalangi orang untuk tidak melewati daripada orang yang sedang sholat. Begitu juga dengan tatkala syaitan mengganggu orang yang sedang salat. Dalilnya mana? Maka di antara dalil ini, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Apabila seseorang di antara kalian mengerjakan salat, sebaiknya ia memasang sutrah atau tirai pembatas di bagian depannya, dan hendaklah ia mendekatkan ke arah tirainya atau lebih dekat ke arah sutrahnya, jangan terlalu jauh ya. Maka ini apa saja yang digunakan sebagai sutra, maka Rasul mengatakan idza shalla ahadukum falyastatir li salatihi walau bisahmin. Jika seorang di antara kalian salat, mengerjakan salat, adalah yang membuat sutrahnya ya, meskipun berupa anak panah. Ya, jadi berupa anak panah yang kecil. Maka tentang sutrah ini bagian daripada kembali lagi kalau pertanyaannya bagaimana tatkala orang yang salat berjamaah, ya, maka ini harus dibedakan. Hukumnya haram atau bahkan dilarang, dilaknat orang yang
melewati sutrah orang yang sholat atau berjalan di depan orang sholat, ya, yang sendirian. Lalu bagaimana tatkala berjalan di depan makmum? Misalnya Pak Taufik sini imam dengan Pak Gun, Pak Taufik imam, Pak Gun makmum di belakang. Ternyata Pak Gun batal, langsung nggak bisa lewat, ngelewatin sini di pinggir, depan orang sholat. Boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Boleh. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Nah, apa dalilnya boleh? Hah? Ya, saya Boleh nggak? kira-kira boleh. Kira-kira boleh. Apa ini fungsinya ini? Masuk ke sana terus ternyata kamar ya. Ya, jadi imam batal langsung ke kanan keluar, bukan melompati ke makmum, nggak ke belakang dia, tapi langsung keluar dari sisi kiri dan kanan sayapnya masjid untuk mengambil wudhu. Nanti baru dia menjadi makmum, maka yang depan yang belakang sini maju jadi imam gantiin. Ya, jadi tadi Pak Gun di sini, Pak Taufik jadi imam. Ya, ternyata nggak berani lewat sana, Pak Gun melewatin jamaah di sana, minggir sana, bisa 5 orang dilewatin, boleh nggak Pak? Kalau nggak ada jalan lagi ya boleh Pak. Nggak ada jalan lagi, boleh. Boleh. Kemarin kita mau wudhu. Gitu ya. Ya, dalilnya apa? Boleh. Ya, dalilnya adalah sutrahnya makmum itu adalah imam, sutrahnya imam. Jadi imam itu sudah menjadi panduan jadi makmum. Yang dinyatakan sutrah itu diharamkan dan bahkan dilaknat orang melewati sutrah melihat orang sholat itu tatkala dia sholat sendiri dan melewati sholatnya imam. Nyata ada orang lewat di depannya, itu dilaknat, tak boleh haram. Dan begitu juga orang tatkala sholat sunnah, maka disunahkan, makanya ada sutrah dan HP. Nah, nanti pembahasan kita sedikit, apakah sajadah itu bisa dijadikan sutrah? Seperti ini, pembatas. Nah, itu nanti ada dalilnya, ya. Karena ada sebagian dari masyarakat kita kan alergi dengan sajadah, gitu ya, nggak bisa dengan sajadah, takut ini dan bla bla dan seterusnya. Kalau bisa, insyaallah sedikit nanti kita lanjutkan di bab isya. Ya, bagian dari sunnah ini tentunya di hukumnya sunnah, yang tetapi penting di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan pemahaman kita, dan sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat maghrib dan isya kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala wa salat al-jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita sehingga bisa melaksanakan atas apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tentang sutrah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mensunnahkan atau begitu juga dengan menyarankan atau meletakkan daripada sutrah itu di depannya ketika melaksanakan salat, sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi ya di dalam dalil tentang sutrah ini yang digunakan untuk sutrah apa saja. Maka dari hal ini Rasulullah SAW menyampaikan idza shalla ahadukum falyastatir bi salatihi walau bisahmin, walaupun dengan satu batang anak panah, ya, jadi ditancapkan ke tanah, ya ditancapkan di depan kita salat, itu sebagai pembatas. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Abdul Qasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Qasim, ya. Beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'an wajhi syai'an." Ya. Apabila salah seorang dari kalian mengerjakan salat, hendaklah dia meletakkan sesuatu di bagian depannya. Jadi meletakkan sesuatu di bagian depannya. Fa illam yajid syai'an, apabila tidak menemukan sesuatu untuk dia jadikan sebagai sutra atau meletakkan benda itu di depannya, falyansib 'asa, ya, maka cukup dengan tongkat saja udah enggak apa-apa. Ya, satu batang kayu atau yang biasa dijadikan tongkat, maka itu sudah cukup. Fa illam yakun ma'ahu 'asa, apabila tidak menemukan satu batang tongkat,
maka falyaqutta khattan ya wala yadurruhu ma marra baina yadayhi. Maka kalau dia enggak mendapatkan sesuatu yang bisa diletakkan di depannya untuk sholat sebagai sutra, maka cari tongkat. Kalau nggak bisa ada tongkat atau nggak ada tongkat sama sekali, kata Rasulullah SAW, cukup dengan garis. Jadi ngasih garis doang. Nah sama dengan ini, ya kita ibaratkan dia garis saja. Kata Rasulullah SAW, ya fa'ilam yakun ma'ahu hasa falyaqutta khattan. Nggak menemukan dia sebuah tongkat, ya maka cukup dengan membuat garis sebagai batas di sana sutranya, supaya jangan orang melewati dia. Masa tujuannya apa? Ya wala yadurruhu ma marra baina yadayhi. Ya supaya orang lain itu ya yang ingin melintas di depannya itu tidak mengganggu, atau ia membuat garis sehingga ia tidak terganggu oleh orang yang lewat di depannya salat. Begitu juga dengan Imam Al-Baihaqi dalam masalah ini, hadis tersebut boleh saja kata beliau digunakan sebagai hujjah. Maka insya Allah ini bisa sebagian dalil. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengerjakan salat menghadap ke arah tiang ya yang tegak di dalam masjid. Nah ini tujuannya tiang itu ya bisa dijadikan sebagai sutrah, kita lihat buat untuk sutrah. Maka dalam hadis ini Rasul saja mengatakan cukup dengan garis saja itu bisa dijadikan sutrah, apalagi benda seperti sajadah atau surban yang kita gunakan seperti itu, supaya menjadikan wanti-wanti orang itu tempat sujud. Nah kembali lagi, sutrah ini disunnahkan bagi orang yang salat munfaridah atau sendirian, baik sunnah atau salat fardhiyah dia bisa terlambat, ya maka seorang makmum cukup imam atau sutrahnya imam dia menjadi sutrahnya. Maka sehingga ada orang yang batal, tak kira dia batal salatnya, boleh melewati makmum. Sekali lagi, boleh melewati makmum atau jalan di depan makmum yang sedang sholat atau menjadi makmum sedang bermakmum. Yang tidak boleh itu melewati depan imam dan melewati orang yang sedang sholat sendirian, dan kalau sholat sunnah atau sholat fardu tak kira dia sendiri. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagaimana ya pernah mengerjakan salat menghadap ke arah tiang-tiang yang memang tiang tersebut ya ada di dalam masjid. Maka menghadap tempat pernah juga Rasulullah SAW ya itu salat menghadap ya tempat tidur yang di atasnya terdapat Aisyah atau Bunda Aisyah yang sedang berbaring. Jadi kalau ada istri atau anak kita yang tidur di depan, ya boleh nggak kita salat di belakang atau di depannya di sini? Boleh. Ya, sebagaimana hadis yang disampaikan Abu Hurairah ini, Rasulullah SAW itu pernah ya, pernah sholat di depannya itu Aisyah sedang berbaring tidur. Maka ini dalil bahwa sholat seseorang yang di depannya terdapat orang lain yang sedang berbaring itu sah sholatnya, tidak apa-apa. Maka dalam hal ini mempertegaskan lagi Talha ya meriwayatkan kami mengerjakan sholat ya dan banyak binatang yang lewat. Jadi Talha mengerjakan sholat ternyata banyak binatang yang lewat, kambing, unta lewat, semuanya lewat ya, kecoa dan atau binatang-binatang yang lainnya lewat di depan kami. Lalu kejadian itu kami ceritakan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Mu'khiratur rahli taqumu baina yadayhi. Cukuplah palang kendaraan yang diletakkan di depan kalian, atau di depan orang yang sedang mengerjakan salat. Ya mukhiratul rahli takunu baina yaday ahadikum. Maka cukup palang tunggangan. Ya, kalau kita lihat di sini palang kendaraan tunggangan itu yang seperti di kuda biasanya dipakai untuk duduk ya. Di zaman Rasulullah SAW begitu juga dengan unta dan yang lainnya itu cukup, atau benda yang memang kita bawa sebagai beban bawaan ya, misalnya tas ransel ataupun benda yang lain, cukup itu saja yang ditaruh sebagai sutra kata Rasul. Tsumma la yadurruhu ma marra alaihi. Setelah itu apapun yang melintas ya tidak berpengaruh buruk ya, apapun yang melintas di depannya tidak mengapa atau tidak menyebabkan
namanya salat kita tidak sah. Maka ini menjadi sebagai dalilnya. Maka hendaklah kita menggunakan sutrah ini sebagaimana mestinya. Maka disunahkan mendekatkan diri ke arah sutrah. Jangan sutrahnya jauh. Ya, misalnya dia sholat sini, sutrahnya di sana loh. Misalnya tiang kamera atau tiang yang kita gunakan sebagai sutrah, atau misalnya kita berniat sholat, sutrah kita tiang, tapi kita jaraknya sampai 3 meter dari tiang. Maka disunahkan itu harus dekat ya dengan sutrahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada kan? Kalau tembok ini berikan terus. Ya, boleh. Ya, berarti sholatnya di sebelah sini, jangan di sebelah sana. Ya, kalau bapak sholat topik sholatnya di sana ya bisa menjadi sutrah. Maka ada harus benda, salah satu benda. Maka di sini ini minuman boleh, pokoknya sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sutrah yang diletakkan. Maka disunahkan itu memang harus dekat dari sutrahnya tadi. Nah, ini sebatas di sini nih jarak antara sab sana dengan sini ini kan sudah maklum 120 atau 130 40 cm. Maka itu bisa kita letakkan di depan sebagai sutrahnya insyaallah. Baik, ada yang lain? Aman? Insyaallah. Nah, baik, kita lanjutkan tilawah. Kita kemarin di surah Al-Imran ya. Al-Imran 35 sampai dengan 37. Atau ada tugas yang diberikan kan ada? Oh, pakai tugas segala ini. Sudah dibaca kemarin per berapa orang di surah Al-Imran? Atau barang-barang saja? Barang-barang ya. Baik, kita taruhkan sedikit dan nanti coba kita Al-Imran 35 sampai 37 yang tentang Maryam yang kemarin sudah kita jelaskan. Ya, tentang Maryam yang kemarin masih ingat kisahnya Maryam ya? Ya masih ingat? Nah, lupa ingat, baru pekan yang kemarin kan? Ya. Ya, kalau ditanya kembali Maryam, ya nama bapaknya siapa? Imran. Nama ibunya? Hana. Ya, nama gurunya siapa? Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria. Jadi di dalam sirah Nabi Zakaria ini sama juga tidak atau lama mendapatkan anak keturunan. Maka di dalam sirah disebutkan jarak umur siapa nama anaknya Nabi Zakaria? Ya, di dalam surah Maryam dikatakan ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nama anaknya Nabi siapa? Yahya. Seorang nabi juga. Ya. Nah, di dalam surah disebutkan umurnya Yahya itu dengan Isa itu tidak jauh. Ya, jadi tidak jauh. Jadi udah tua. Ya, Nabi Zakaria itu baru punya keturunan dan istrinya sering difitnah mandul maka sampai stres. Ya, sampai nggak kuat mengeluh kepada Zakaria sabar. Maka di sanalah, maka di sini dalam surat Al-Imran ini ya sampai Nabi Zakaria itu terheran dengan Maryam ya di dalam ayat yang terakhir di sana. Jadi terherannya kok diberikan kemuliaan ini Maryam, ya diberikan kemuliaan seperti kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasul. Padahal Maryam ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Maka di sini Allah Zakaria menyampaikan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Jadi tatkala Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam kaget ya atas diberikan atau kemuliaan yang diberikan kepada Maryam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bertanya Nabi Zakaria, "Qala ya Maryam
segala macamnya, ya pantas dia nggak keluar dari, hanya tetap beribadah, bersujud kepada Allah, meminta, ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ini adalah dari sisi Rabbku, kata Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi Allah memberikan rezeki kepada siapa saja dari jalan yang tidak disangka-sangka Allah Subhanahu Wa Taala, bighairi hisab. Ya. Maka di sini pembelajaran yang ingin disampaikan di dalam kisah ini, kalau mengambil flashbacknya, kalau kita tanya kembali sebagaimana kemarin kita bahas, ya, mana lebih soleh atau lebih baik Imran dengan Maryam? Ya, lebih baik Maryam. Mana lebih baik Maryam dengan Nabi Isa anaknya? Maka lebih baik adalah Nabi Isa alaihissalam. Imran, Maryam bukan seorang Nabi dan Rasul, tapi Nabi Isa adalah seorang Nabi dan Rasul. Intinya apa? Yang ingin disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita juga yang sampai hidup saat sekarang ini, bagaimana kita jadikan anak kita itu harus lebih daripada siapa? Dari bapaknya dan kakek buyutnya, pinternya, kesolehannya, ketaatannya kepada Allah. Jadi jangan sampai dia sama dengan kita, sama dengan kakeknya. Karena masa kakeknya atau cobaan di zaman kakeknya tidak akan sama dengan cobaan di zaman kita. Lebih berat zaman kita ketimbang bapak kita dulu. Nah, anak kita sekarang itu lebih berat cobaannya ketimbang di zaman kakeknya dan di zaman kita sekarang ini. Zaman mereka nanti itu lebih berat lagi cobaannya, fitnahnya, kemaksiatan dan seterusnya. Maka dibekali dia dengan ketauhidan, dibekali dengan ilmu-ilmu yang memang jangan sampai dia terjerumus kepada kemaksiatan dan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pentingnya. Maka kita sebagai orang tua tadi, ya, memberikan fasilitas sekolah yang baik, yang benar, sampai kondisinya bagaimana, makanya dijaga dan seterusnya, pergaulannya dan seterusnya. Maka ini flashbacknya supaya kita menjaga daripada anak-anak kita supaya lebih daripada kita tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tarik kembali dari isti'adzah dan al-basmalah. Ya, kita baca sama-sama ayat 35 dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalat imra'atu 'Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan
ditahan dulu. Innallaha yarzuqu Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Selesai. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Baik, coba kita di sini berapa orang ya? 3 orang lah. Ya, Pak Afif nanti berdua. Ya, monggo dari Pak Bun sampai Pak Bun dari Tahu dan Al-Basmala. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Nyampe ya? Nyampe ya. Nah, hati-hati di inni nadartu lakama. Ada tikamnya enggak? Enggak panjang ya. Inni nadartu lakama fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi ulang itu qalatin. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ya, terus. Innaka antas sami'ul alim. Ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Hanya karena harakat satu harakat lagi itu baru 4 harakat, kita pakai 6. Qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ulang dari falamma. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysat dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, wa dzurriyyataha. Ini napasnya nyampe enggak? Kira-kira? Warga nyampe enggak? Ya, potong dua makanya ya. Nah, tapi kalau tes dulu. Ya, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, coba diulang lagi. 1, 2, 3. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, rawatnya juga di wadurri jangan dipanjangkan. Ya kan yang ke sana. Wadurriyataha. Ada sebagian orang juga menghilangkan tasydid ya, membacanya wadurriyataha, itu enggak ada tasydidnya. Harus wadurriyataha. Nah, tapi pendek ya, jangan dibaca
wa dzurriyyataha. Ya. Sekali lagi coba. Wa inni 1 2 3. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Terus kata Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ya, Zakaria pokoknya. Ya, baca itu apa ada idgham izhar ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Di sana bisa ngambil nafas sedikit di izhar ya. Jadi tinggal mengkondisikan saja. Coba diulang sekali lagi 1 2 3. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa Kaffalaha Zakaria. Ya, terus Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. jadi bukan bi hisab. Sekali lagi Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Silakan balik berdoa dengan Syekh. Ya, dari tahu dengan basmalah. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram. Fataqabbal. Mana wakalnya? Nah, fataqabbal ini. Sekali lagi. Nah, nyampe enggak? Insyaallah. Coba ini wakal Tuhan unta, ya. Ya, itu enggak ada yang banyak kan? Falamma wawal haqal terbi ini wakal Tuhan unta. Coba, kenal sekali lagi. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Jadi unsa 3 harokat. Pakai 2 harokat. Unsa. Ya, ulang lagi. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Nah, kalau hanya baru 5 harokat. Wada'tuha unsa. Sekali lagi. Falamma Falamma wada'atha qalat rabbi inni
unsa, wakafnya di unta. Kuat nih kalau saya mau Allah. Nah, unta. Terus lanjut Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Terus ini Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha wa ini. wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Hati-hati di dzurriyyataha. Jangan dipanjangkan ya-nya. Pendek. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha langsung. Ulang wa ini. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Ya, terus Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. baik, insyaallah. Nah, silakan. Monggo selanjutnya dari ta'awud dan al-basmalah. Berempat, nice. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Bini, hati-hati ininya jadi dua harokat walaupun ada tanda panjang karena dia jaiz munfasil bukan wajib. Jadi minni ya. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ni dua harokat. Sekali lagi. Inni badartuka Inni nadar binun. Ulang. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Iya, terus. Innaka antas sami'ul alim. Tambah satu harapan lagi nahan ikhfa. Innaka antas. Ulang. Innaka antas sami'ul alim. Iya, terus. Falamma. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Iya, terus. Wa inni sammaituha Maryam wa inni. Hati-hati, Maria, ianya nggak panjang. Maryam wa in, Maryam wa in. Sekali lagi. Wa ini.
wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Hati-hati kaknya nggak panjang, bika nggak panjang, ya. Nah, bikanya kaknya dipendekkan. Sekali lagi coba. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha sama, Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Tambah satu harakat lagi dengan idgham sama ikhfa. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa sama sanin wa sekali lagi. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Terus. Kullama dakhala alaihi. Hati-hati, dakhala nggak panjang, nggak ada tanda panjang. Dakhala alaihi pendek. Sekali lagi, Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Iya, terus. Qala ya Maryam anna laki hadha. Terus. Qalat huwa min indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Iya, terus. Silakan, Pak Taufik dengan Syekh. Monggo. Gede suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. وليس الذكر كالأنثى. Ulang Allah. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر وليس الذكر وليس langsung masuk ke ulang. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك ذريتها وإني أعيذها بك وذريتها
حسنا Sekali lagi. Nah, fataqabbalaha. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا Allah dengan ikhlas samakan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa sekali فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا Terus كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Jadi punya nggak banyak kan? Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi. Nah, punya nggak ikut panjang. Sekali lagi coba. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Baik, insyaallah. Baik, nah ini sudah mulai latihan dari apa namanya surah-surah yang sedikit panjang biar mengetahui wakaf jadi mana, berhentinya dan seterusnya. Ya, jadi ada wakaf iftirari, ada wakaf qabihnya, ada wakaf hasan, ya. Maka nanti ada beberapa wakaf yang iftirari, yang qabih juga iya, yang jelek nggak boleh wakaf di sana mulainya dan seterusnya. Supaya nanti bisa mempersiapkan untuk di tilawah tadarus di Ramadan. Jadi biasanya Ramadan supaya enggak jalan begitu saja atau melempang-lempang saja. Jadi mulainya mengulangnya dari mana dan seterusnya kalimatnya. Insyaallah kisah tentang Maryam ini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di surah Maryam supaya lebih lengkapnya nanti di surah Maryam insyaallah. Baik, ada yang ditanyakan? Cukup kan? Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina. Warhamhum kama rabbawna shighara, warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل دعاءنا هذا اليوم، اللهم تقبل دعاءنا هذا الليل يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن. اللهم تقبل من كل حاجات
kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan pribadi sendiri. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.